mau menerangkan lebih tentang artificial intelligence. Jadi jangan lupa diikuti sesi kita selanjutnya yang ke-8, 9, dan 10. Pak Kris, makasih Pak Kris. Sudah setia sampai hari ini. Yang saya rasakan adalah kelihatannya pada masa ini kita biasa-biasa aja. Padahal di luar sana sudah biasa aja. Benar-benar setiap hari saya mendapat laporan dari WhatsApp grup luar negeri. Setiap hari ada kemajuan di negara-negara yang membuat saya terheran-heran. Sehingga saya berdoa Indonesia tidak ketinggalan. Ya, jadi pelajaran ini membawa kita ke suatu tempat. Malah saya berharap pelajaran ini berlanjut. Yang sudah mendengar teman-teman yang lainnya. Karena benar-benar kita masuk ke satu era yang tahu-tahu sangat berbeda sekali. Ya, dari zaman kita yang sekarang ini. Tentu saja 5G akan segera ada. Bila 5G sudah ada dan sudah diimplement di Indonesia, nah itulah Society 5.0 yang sekarang akan menuju ke sana. Saya rasa sudah di sana pada saat ini sih. Ya, itu segera. Jadi pemirsa, semangat terus, nanti sudah selesai terus belajar karena teknologi dan teknologi yang akan membawa Indonesia maju di kancah internasional. Makasih. Oke, terima kasih Bu Juli. Tepuk tangan virtual buat Bu Juli. Dari Sabang sampai Merauke, tepuk tangan di ruangan masing-masing ya. Oke, saya juga mau sampaikan buat Bapak Ibu, khususnya pendidik ya atau guru, tunggu ya, sebentar lagi Robotic Explorer akan punya program istimewa buat Anda. Bagi Anda yang ingin mengajar di bidang robotik, sebentar lagi Robotic Explorer akan punya satu program khusus buat Anda, sertifikasi tentunya ya. Dan ini yang bukan minggu lalu sih, beberapa hari lalu kan sudah banyak yang menanyakan nih. Saya ingatkan janjinya Bu Juli ya, buat Kids Club, Kids Club, ayo Robotic Kids Club. Jangan lupa, tenang, sabar Bapak Ibu ya. Yang penting tetap hubungan dan komunikasi kita dijalin. Kita sudah ada WhatsApp group, ya kan? Kita ada media sosial. Kita akan sering-sering bertemu dalam event seperti ini. Dan hari ini, seperti yang tadi disampaikan, kita akan bahas tentang robotic today and tomorrow. Wih, ngeri ya. Hari ini dan besok. Dari kemarin juga kita bahas robot ya, robotik ya. Cuma ya itu, Pak Kris baru sempat jawab pertanyaan saya soal robot asmara menggantikan istri atau suami. Harus dipasang sesi khusus ini. Oke Pak Kris, selamat siang, apa kabar? Sehat ya? Luar biasa Pak. Mantap, kalau sudah terlihat wajah dan terdengar suaranya, amanlah dunia persilatan robot Indonesia. Oke Pak Kris, terima kasih. Kita sampai hari ini peserta masih terus ya satu persatu silih berganti untuk masuk, dan sebelum memulai sesi saya kembali akan memperkenalkan sekilas saja sosok Pak Kris, walaupun semua juga sudah tahu dan bisa di googling ya, bisa ditanyakan ke Simbah Google ya. Jadi bahwa Pak Kris ini Insinyur Kristianto Cahyadi, pendidikannya di Teknik Elektro, kemudian juga menjalani pendidikan di manajemen bisnis di Jakarta, network computing di Jakarta, network mainframe architecture di Singapura ya. Singapura ini Jawa Barat ya. Oh itu Singaparna ya. Singaparna sama Singapura ya 1 jam lah kalau naik pesawat lewat Jakarta. Kemudian juga Rich Internet Business Application Development masih di negeri Singa tahun 2007. Dan saat ini beliau juga aktif memimpin sebagai Managing Director Next System IT Solution. Di mana? Di Bandung. Nah, Bandung ibu kota Jawa Barat. Jadi kalau di Bandung itu katanya semua apa ya, ada yang sebut Paris Van Java, ada yang sebut kota kembang, benar ya, kota kembang. Kalau kota hujan Bogor. Nah, sepertinya sebentar lagi jadi kota robotik ya. Nah, kita tunggu saja seperti apa, karena beberapa waktu lalu Pak Kris juga sudah membahas tentang kota ya, termasuk lingkungan di mana kita semua sudah terintegrasi dengan teknologi. Baik, Pak Kris, hari ini saya akan berikan kesempatan untuk memberikan paparannya terlebih dahulu, dan nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Waktu yang diberikan kepada Pak Kris
cukup ya, nggak usah lama-lama sampai jam 12 malam aja. Silakan Pak Kris. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat Saya sore. berterima kasih karena sampai hari ini teman-teman masih setia bergabung dan boleh menikmati proses pembelajaran. Saya berharap bahwa suara saya masih cukup jelas terdengar di sana, karena ini kebetulan saya pakai saluran internet cadangan karena yang utamanya sedang ini ada gangguan teknis. Jadi ya nanti kalau misalnya suara agak kurang jelas, tolong komen saja, ya komen Ya, saja. sementara cukup jelas Pak Kris. Cukup jelas ya. Silakan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar atau saya akan menyampaikan satu bagian yaitu yang diberi judul Robotic Today and Tomorrow. Nah, kalau kita bicara robotik hari ini dan juga besok-besok, tentu kita juga tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Saya mau mengapresiasi dulu nih teman-teman dari Tarakan. Saya cantumkan di tag di sana, STIMIK PPKI Tarakan. Kalau nggak salah tadi saya melihat ada teman-teman di sana hadir. Jadi ini gambar atau foto ketika saya memberikan seminar di sana. Ya, Nah, jadi ada tuh Pak Kris, Pak ratusan Aryansyah mahasiswa tuh yang udah hadir. muncul. Oh, muncul ya? Nah, Oke, terima jangan-jangan yang kasih. foto beliau nih, bukan? Wah, saya lupa Pak, karena yang hadir waktu itu ada sekitar mungkin 300 atau 400 orang lah, jadi nggak ini. Jadi harus dilihat dulu ininya, susunan agendanya siapa yang fotografer. Oke, nah kalau kita bicara robotik hari ini, ya mungkin kita sudah sering menonton, melihat di tayangan di YouTube, lalu juga mungkin searching di Google, dan ya mungkin robotik hari ini sangat berbeda ya dengan mungkin 10 tahun lalu lah. Sangat-sangat berbeda. Nah, kalau kemarin-kemarin itu orang-orang atau terutama siswa sekolah itu belajar robotik dengan satu tujuan, yaitu bagaimana bisa ikut dalam lomba, kemudian bagaimana bisa menjadi juara. Kurang lebih tahun-tahun 2008 sampai 2012 lah, itu fenomena lomba robot, ya itu sangat-sangat kuat sekali, ya sangat-sangat kuat sekali. Nah, yang dikedepankan ketika itu robot harus bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh panitia itu dengan cepat. Jadi faktor yang didorong itu adalah bagaimana robot bisa bergerak secepat mungkin. Sehingga mereka berlomba-lomba, orang-orang berlomba-lomba bagaimana membuat si robot ini bisa bergerak dengan cepat. Nah, tapi kalau saya pribadi sejak tahun 2005-2006 ketika mulai mendalami yang namanya robotik, saya punya sebuah pemahaman bahwa yang namanya robot itu harus cerdas. Karena kalau robot nggak cerdas, jadinya jadi mainan robot. Hanya sekedar gerak sana, gerak sini, selesai. Nah, robot harus cerdas. Nah, untuk itu, dalam perkembangannya kalau kita lihat sampai dengan belakangan ini, kita melihat bahwa yang dikembangkan oleh orang-orang itu adalah kecerdasan. Sehingga perbedaan yang sangat-sangat menonjol antara beberapa waktu lalu, kemarin-kemarin, hari ini, dan juga ke depan, itu adalah sisi kecerdasannya. Dan kita akan melihat sama-sama ke depan bahwa yang namanya robot semakin hari akan semakin cerdas. Peta daripada robotik itu berubah. Ya, peta daripada robotik berubah. Terutama ketika raksasa yang namanya artificial intelligence itu mulai bangkit di sekitar tahun-tahun 2012. Ya, itu mulai bangkit, infrastrukturnya mulai mapan, lalu ada sebuah pergerakan yang sangat-sangat eksplosif dari pemain-pemain infrastruktur untuk mendorong percepatan implementasi daripada artificial intelligence. Nah, kalau kita melihat, ini saya
sampaikan dulu satu quote. Ya, quote ini sebetulnya sangat sering saya angkat ketika membawakan sesi-sesi, yaitu bahwa yang namanya buta huruf di masa depan itu bukan orang yang tidak bisa baca, ya, tapi adalah mereka yang tidak tahu bagaimana belajar, ya, bagaimana belajar. Nah, jadi yang namanya cara belajar itu menjadi sangat penting. Karena ketika situasi berubah, ilmu pengetahuan berkembang, teknologi terus bergerak maju, kalau kita tidak tahu cara belajar sesuai dengan masanya, sesuai dengan musimnya, kita akan sulit mengikutinya. Maka dari itu teman-teman yang terutama yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, mungkin perlu ada satu bagian dari proses pembelajaran, yaitu belajar bagaimana belajar. Karena situasi hari ini itu sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Ya, tadi Bu Juli juga sudah mention bahwa sangat berbeda. Ya, apalagi sekarang kita masuki era new normal, kita lihat ya dalam beberapa bulan ke depan kita akan menyaksikan banyak sekali perubahan yang kita mungkin kemarin-kemarin tuh nggak pernah lihat. Ya, dan itu terjadi, ya, itu terjadi. Nah, ketika robot pertama kali hadir, ya, ini ada 3 hukum yang kemarin-kemarin oleh Pak Wahidin juga sempat di-mention. Jadi kalau setiap kita bermain robotik pasti paham yang namanya 3 hukum robotik ini, ya. Jadi yang pertama dan utama itu adalah bahwa karena robot buatan orang, maka robot itu tidak boleh melukai atau membahayakan manusia. Ya, jadi ini nggak boleh. Ini aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, namun dalam perkembangannya, apakah aturan ini masih tetap berlaku? Mengingat ketika robot diterapkan pada aplikasi-aplikasi tertentu, di mana yang namanya batas-batas bahaya dan aman itu sangat tipis, apakah robot mampu untuk tidak membuat celaka? Ya, nah ini menjadi sebuah perdebatan. Ya, hari-hari ini tuh menjadi sebuah perdebatan. Jadi di satu sisi karena robot dibuat oleh manusia maka tidak boleh membuat manusia itu celaka atau membahayakan atau terancam begitu. Nah, tapi di sisi lain itu ada hal-hal yang mungkin agak sedikit sulit untuk menghindari. Ya, contoh, kalau misalnya kita tahu sekarang bahwa implementasi robot dalam self-driving car itu sudah mulai, ya. Jadi kendaraan yang full robotik itu berlalu lalang tanpa ada pengendara. Nah, pertanyaannya adalah, dalam situasi tertentu, apakah ada sebuah jaminan bahwa robot yang satu ini itu tidak atau mampu menghindari kecelakaan? Ini masih tanda tanya, ya, karena dalam beberapa uji coba terakhir itu ada yang namanya tabrakan, ya. Nah, jadi ini kalau kita kembalikan ke hukum robotik yang tadi, ini menjadi sebuah situasi yang agak sulit. Lalu kedua, ya, kayak robot. Jadi robot yang memang didesain untuk menjaga, ya, mensupport orang tua agar mereka tidak jatuh. Nah, pertanyaannya adalah dalam situasi tertentu, misalnya ada steps, ya, ada steps seperti turun tangga atau naik tangga sedikit begitu. Nah, kemudian apakah robot yang satu ini juga bisa membuat sebuah proteksi perlindungan secara maksimal sehingga majikannya itu tidak terluka? Ini nggak mudah, ya, ini nggak mudah. Jadi kalau hari ini kita melihat perkembangannya, ya, kemajuan amat sangat pesat, maka batas-batas antara aman tidak aman, ini ada satu batas, ada satu garis batas yang perlu kita cermati betul-betul serius. Karena bila tidak, ya hukum robotik yang tadi bablas, ya, bablas. Jadi harus ada
yang namanya amandemen jadinya, ya, revisi daripada hukum itu. Oke. Nah, jadi hari ini kalau kita bicara robotik, maka robot yang sudah didesain sedemikian kecerdasannya itu harus bisa bukan lagi tunduk, ya, tunduk semata-mata terhadap hukum, tapi juga bisa diberdayakan. Jadi robot harus bisa diberdayakan agar bisa memberikan solusi, mencari solusi untuk skenario yang ada. Ya, kalau skenarionya adalah robot harus bisa mengawal perjalanan di jalan, majikannya numpang begitu ya. Nah, dia harus bisa diberdayakan. Dia harus bisa secara maksimal mengambil keputusan-keputusan yang terbaik ketika dia berhadapan dengan sejumlah tantangan yang ada di lapangan. Ini yang perlu menjadi perhatian, ya, perhatian kita semua, setiap kita yang akan menggeluti dunia robotik secara lebih mendalam, ya. Jadi bahwa hukum yang tadi disebutkan itu tetap berlaku, ya, karena sampai hari ini belum ada amandemen. Nah, tapi dalam perkembangannya perlu ada tambahan, ya. Kalau dalam bahasa hukum itu ada yang namanya itu adendumnya, ada tambahannya, sehingga hukum yang ada itu menjadi lebih lengkap, ya, karena robot tidak bisa lagi bertahan di posisi kemarin-kemarin, karena mereka pun akan terus berkembang dan dikembangkan. Oke, nah robotik itu sudah mengalami transformasi, ya. Jadi tentu kalau kita bicara robotik 20 tahun lalu sampai dengan hari ini, ya itu sudah amat sangat jauh, ya. Kalau hari ini pun kita bicara robotik, dengan perkembangan yang ada mungkin 10 tahun ke depan, itu pun sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Nah, maka dari itu kita sebagai insan-insan yang mau dan punya sebuah semangat untuk mendalami dan juga mengembangkan robotik, itu perlu senantiasa mengikuti perkembangannya, ya, perlu senantiasa mengikuti perkembangannya. Mudah? Ya nggak mudah, challenging ya. Saya nggak menggunakan kata sulit, tapi saya lebih senang menggunakan kata challenging, ya. Jadi menantang, karena menantang itu seperti gunung, di mana kita punya semangat untuk penaklukan, ya. Jadi semua bisa dipelajari, ya. Semua yang ada di kolong langit ini bisa dipelajari, dan yang penting adalah kita tahu caranya, ya. Yang penting kita tahu caranya. Nah, di sini saya menyampaikan sejumlah dokumentasi, ya, dokumentasi. Ini adalah kejadian beberapa tahun lalu, ya, ketika teman-teman insan-insan robotik bersemangat mengikuti lomba begitu ya. Ini kebetulan tim-tim yang pernah kami bina, ya. Jadi ada yang juara umum Indonesia ICT Award, lalu ada juara umum kontes robot satu kampus secara internasional, lalu juga ada kontes robot seni Indonesia, ya, lalu kontes robot cerdas Indonesia beroda dan sebagainya. Nah, event seperti ini itu menarik. Karena apa? Karena panitia penyelenggara juga sudah memasukkan tantangan yang lebih lagi dalam setiap event. Ya, jadi dituntut untuk semakin hari robot itu semakin cerdas. Sekali lagi ya, jadi robot itu harus cerdas, bukan sekedar cepat. Memang di awal-awal ada adu kecepatan, tapi untuk kontes-kontes yang sekedar adu kecepatan, saya pribadi itu nggak terlalu tertarik. Ya, jadi ada banyak sekali yang mengundang pun untuk mengirimkan tim di lomba-lomba yang hanya mengedepankan kecepatan. Itu saya nggak tertarik. Jadi kami sharingkan ke peserta didik bahwa kalau kalian mau ikut, ikutlah sebagaimana kompetisi itu menantang kalian. Yaitu apa? Yaitu kalian memang harus diperas kreativitas, diperas kemampuannya untuk bisa melahirkan satu robot cerdas yang ketika dilombakan, betul, lombanya itu adalah lomba yang sangat menilai aspek kecerdasan daripada robot itu. Ya. Nah, ini adalah tantangan, ya, tantangan. Jadi ke depan ya pastinya tantangannya itu akan semakin besar. Nah, bagaimana kita masuk lebih dalam ke dalam dunia robotik sehingga ketika kita bicara robotik today atau tomorrow, hari ini atau besok, maka kita bisa mengikutinya, ya. Karena sekali lagi kalau tanpa satu guidance
tanpa satu arahan, tanpa ada satu pemetaan yang jelas, kita pasti akan kerepotan, ya. Karena hari-hari ini kita melihat banyak sekali pilihan. Ketika kita salah pilih, contoh di dalam pemrograman misalnya, banyak sekali sekarang yang namanya tools-tools baru yang lahir, yang ada, ya, atau yang dulu-dulu tuh tidur hari ini bangun begitu. Nah, kalau kita salah pilih, tentu kita harus belajar ulang. Dan ketika kita belajar ulang, maka kita akan kembali lagi ke titik awal dan perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa menguasai. Ya, jadi kita hari-hari ini tuh harus jeli, harus cermat, sehingga ketika kita memilih satu pilihan, itu harus betul-betul tepat. Agar apa? Agar kita efektif dan efisien, sehingga kita bisa fokus pada yang namanya produktivitas. Nah, apa saja? Ya, apa saja? Ini mungkin saya sampaikan beberapa poin saja, tapi tolong teman-teman tidak merasa takut dengan istilah ini, karena sekali lagi seperti matematik, geometri dan sebagainya itu sangat menyeramkan apa yang diajarkan di sekolah daripada penerapan matematik itu sendiri di dalam dunia robotik. Ya, jadi soal-soal fisika, matematik di sekolah itu jauh lebih menyeramkan dibandingkan dengan tantangan matematik atau fisika di dalam robotik. Ya, matematik perlu sangat, ya, kalau enggak repot. Ya, geometri. Oh, kita tahu bahwa kalau robot beroda, rodanya tuh bulat gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk geometri. Lalu kalau omni wheel, nah itu ceritanya beda lagi. Nah, perhitungan geometri seperti ini perlu dipahami sehingga konsep-konsep matematika geometri yang kita pelajari itu bisa diimplementasikan, ya. Fisika, oh banyak sekali, ya. Robot harus tunduk kepada hukum-hukum fisika. Ketika kita melanggar, maka robot itu tuh nggak pernah jadi, ya, nggak pernah jadi. Jadi robot itu harus tunduk kepada hukum-hukum fisika, baik itu kinematika, ya, hukum Newton dan sebagainya. Itu harus tunduk, ya. Jadi ketika kita mendesain, maka kita harus memahami apakah apa yang kita desain itu secara perhitungan pendekatan fisika itu masuk apa enggak. Nah, kalau ternyata enggak masuk, jangan dilanjutkan. Kita harus melakukan revisi atau koreksi. Ya. Lalu engineering, elektronik, ya. Nah, khusus bagian elektronik, sekali lagi, teman-teman nggak perlu takut, karena hari ini itu sudah sangat berbeda. Ya. Waktu sesi Jumat kemarin, Pak Wahidin sudah menunjukkan bahwa elektronik yang digunakan itu bukan lagi seperti elektronik zaman dulu yang berupa komponen-komponen yang ketika kita mau rangkai itu harus membuat PCB, solder sana, solder sini dan sebagainya. Ya. Hari ini kita bisa menempuh jalan pintas. Karena apa? Karena beberapa rangkaian elektronik itu sudah berbentuk modular. Ya, modular. Jadi kita tinggal rangkai saja, ya, titik A dengan titik A, titik B dengan titik B begitu. Kemudian yang berikutnya itu kita masuk ke dalam tahap programming. Ya. Nah, pemrograman ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci. Tanpa pemrograman yang baik, maka sebuah robot itu tidak akan berfungsi dengan baik. Ya. Jadi kecerdasan buatan pun itu diimplementasikan melalui cara pemrograman. Ya. Jadi hari-hari ini itu banyak sekali pengembangan aplikasi yang basisnya itu adalah programming, ya, programming. Nah, cuma permasalahannya itu banyak sekali teman-teman yang ketika mau mengambil jurusan, ya, pendidikan yang lebih tinggi, ini menjadi sedikit kesulitan ketika mau menekuni dunia robotik, ya. Karena apa? Karena menekuni dunia robotik itu kita perlu memahami beberapa bidang studi secara kolaborasi, ya. Jadi di satu sisi perlu pemahaman tentang elektronik, sisi lain juga tentang mechanical, lalu yang lainnya itu adalah programming. Ya, jadi hari ini saya pribadi belum melihat ada sebuah jurusan di perguruan tinggi yang secara lengkap itu mendeliver apa yang menjadi kebutuhan kita dalam
mendalami robotik. Ya, jadi anak-anak elektro misalnya, elektroniknya mungkin ya cukup fasih. Ya, tapi programming itu nggak terlalu kuat karena dalam mata kuliah itu nggak terlalu banyak juga yang diberikan tentang programming. Teknik mesin, teman-teman yang teknik mesin, untuk mekanik itu oke, ya. Tapi untuk elektronik dan programming mungkin ya kerepotan juga. Informatika sama, programming mungkin kuat, ya. Tapi bagian elektronik, mechanical dan sebagainya itu pun mungkin agak kewalahan. Nah, jadi kalau yang ideal sekali itu memang belum ada. Tapi sekali lagi hari-hari ini bidang studi lintas jurusan itu bukan berarti tidak bisa dipelajari, ya. Jadi kita bisa ketika masa-masa belajar mempelajari apa yang dipelajari tetangga sebelah. Hari ini kita belajar elektronik, tetangga sebelah belajar programming, ya kita belajar juga programming, ya. Jadi dengan limpahan informasi hari-hari ini, itu kita tidak akan kesulitan lah, ya, belajar bidang-bidang yang bukan bidang kita waktu sekolah gitu, ya. Saya sendiri dulu elektro, belajar programming ya sedikit lah, tapi mau nggak mau karena ada kebutuhan ya harus mendalami programming, ya. Belajar mekanik nggak? Sama sekali tidak. Tapi karena ada kebutuhan ya terpaksa belajar, ya, terpaksa belajar. Nah, lalu yang berikutnya juga adalah kompetensi-kompetensi yang sifatnya itu adalah soft skill misalnya, ya. Lalu yang sifatnya kerjasama, kebiasaan berpikir, lalu pengelolaan waktu. Nah, ini pun harus dipelajari, ya, harus dipelajari, harus diasah, harus dikembangkan sehingga ketika ini dikombinasikan, dikolaborasikan dengan academic skill yang tadi, ya, ini akan menjadi sebuah modal, ya, menjadi sebuah modal sehingga ketika kita bergerak masuk dalam pembelajaran robotik ke depan, ya, kita akan bisa excellent di sana, ya, kita akan bisa excellent di sana. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita harus peka terhadap perubahan zaman. Ya, jadi kita tidak cukup sekali lagi hanya belajar di 1-2 buku. Tapi kita harus belajar dari banyak sumber pembelajaran. Ya, jadi mungkin puluhan buku, sebagian lagi online dan sebagainya, ya. Dan yang berikutnya adalah kita jangan pernah lelah untuk mencoba. Karena bicara robotik itu bicara jam terbang, ya. Bicara robotik, bicara soal pengalaman. Jadi jam terbang ini sangat penting. Jadi nggak ada yang namanya ujuk-ujuk tiba-tiba seorang yang biasa-biasa tidak pernah belajar robotik nyebur di dalam kolam robotik besok-besok tiba-tiba menjadi seorang expert. Itu nggak ada, ya. Itu nggak ada. Jadi proses instan seperti itu tidak ada. Karena apa? Karena di dalam robotik, kita pasti akan dihadapkan pada yang namanya tuh how to solve the problem solving. Bagaimana menganalisa sebuah persoalan dan sebagainya. Dan itu semua perlu jam terbang. Ya, jam terbang. Dan persoalan robotik itu banyak sekali bisa kita selesaikan based on experience. Ya, jadi persoalan yang ada di dalam kasus-kasus robotik, terutama yang di lapangan, itu banyak sekali bisa kita selesaikan berdasarkan pengalaman. Makanya pengalaman ini sangat penting. Pengalaman lahir dari mana? Dari mencoba. Ya, jadi bukan dari sekedar baca buku. Kalau sekedar baca buku hanya menghafal, hanya memberikan pengetahuan. Tapi ketika mencoba, maka kita akan mendapatkan pengalaman. Jadi kita tahu bahwa ada langkah yang tidak berhasil, ada langkah yang bisa berhasil. Nah, langkah yang berhasil dikembangkan lebih lanjut sehingga bisa lebih efisien, lebih efektif, sehingga bisa mempercepat satu proses dan sebagainya. Ya, oke. Nah, lalu part-part apa yang dibutuhkan ketika kita akan mengembangkan itu? Hardware, software, brainware. Ya, brainware tadi saya udah singgung banyak tentang kompetensi, lalu skill dan sebagainya lah. Ya, nah untuk hardware pun hari Jumat kemarin Pak Wahidin sudah memperkenalkan beberapa, ya, sudah memperkenalkan beberapa. Nah, tentu masing-masing bagian ini, hardware, software, dan brainware, ini harus kuat.
ya harus bersinergi itu secara kuat. Karena kalau satu bagian saja pincang, maka solusinya tidak bisa kita deliver. Ya, jadi hardware-nya harus kuat, software-nya harus kuat, brandware-nya itu harus kuat. Nah, di sini saya bicara secara umum. Jadi artinya apapun produk atau aplikasi robot yang akan kita kembangkan, maka ketiga komponen ini harus kuat. Ya, harus kuat. Jadi ini sebuah tantangan buat kita semua, ya. Untuk hardware hari-hari ini relatif sedikit dimudahkan lah, ya, karena banyak sekali toko online yang menjual dan sebagainya, sehingga kita bisa mencoba. Brandware juga bisa kita kembangkan dengan cara belajar. Nah, software kita tinggal pilih. Software apa yang menurut kita itu mudah untuk kita kuasai dengan cepat. Jangan, ini satu tips ya, satu tips saya terkait dengan software. Jangan memilih software yang ketika kita belajar atau ketika kita mempelajarinya itu perlu waktu berbulan-bulan. Habis waktunya, ya. Jadi hari ini kalau kita memilih software, pastikan bahwa software yang dipilih itu dalam 1-2 jam kita bisa memahami, ya. Bukan menjadi ahli tapi memahami. Jadi cukup belajar hanya 1-2 jam, kita langsung paham. Oh ya, ini kelihatannya software yang saya mau pilih nih, ya. Langsung ada chemistry. Sehingga software itu besok-besok bisa kita kembangkan dengan cara berlari. Ya, sehingga fokus kita dalam pembelajarannya bukan fokus pada mempelajari how to program, ya. Bagaimana menyusun sebuah program, ya, tapi lebih ke arah bagaimana mengembangkan aplikasinya. Ya, memang pemahaman akan programming sekali lagi itu perlu, tapi jangan kita terkunci di sana. Jangan sampai kita terjebak di sana. Karena ketika kita terjebak di sana, nanti bisa frustrasi. Ya, itu kapan jadi aplikasinya gitu. Kalau kita muter-muter terus di dalam hal bagaimana mempelajari sebuah software. Ya, oke. Nah, saya akan tunjukkan satu video, ya, satu video. Jadi video ini berhubungan dengan slide yang ada di layar, ya. Jadi ini adalah sebuah video kompetisi beberapa waktu lalu dan ini nanti saya akan cerita, ya. Saya akan cerita. Nah, videonya tidak ada suara. Jadi ini sebuah kompetisi. Jadi yang kiri adalah anak-anak kami ketika ikut lomba, ya. Jadi menggunakan produk robot Bandung, ya, produk robot Bandung. Jadi saya sendiri ketika membina sebuah tim robot itu nggak pernah menyarankan untuk menggunakan robot jadi, ya. Semua harus dibangun dari nol. Itu syarat, ya. Kalau ada tim yang mau saya bimbing, syaratnya cuma satu, bahwa robotnya harus dibangun dari nol. Jadi kalau misalnya yang enggak dari nol, biasanya saya nggak mau bimbing, ya. Biasanya saya nggak mau bimbing. Jadi syaratnya itu harus dari nol. Nah, ini tayangan kedua, robot Bandung bertarung dengan robot dari Jerman. Ya, maksudnya yang kiri itu tuh robot rakit, robot impor. Ya, jadi anak-anak menggunakannya untuk lomba itu produk dari Jerman, ya. Nah, yang kanan ini robot dari Bandung, ya, robot dari Bandung. Nah, ini adalah kompetisi yang mana anak-anak kami ikut sertakan, ya, ikut sertakan saat SMP, ya, saat SMP. Jadi kita mungkin bisa mengukur ya, ini SMP saja seperti itu gitu loh, ya. Nah, ini memang satu tantangan itu yang kami berikan bahwa ya memang harus seperti itu, ya, harus seperti itu. Jadi bukan sekedar datang ke tempat lomba, setelah itu mainkan robotnya, setelah itu selesai, enggak, ya. Jadi robotnya harus betul-betul cerdas, ya, harus betul-betul cerdas. Jadi sekalipun level SMP itu harus didorong ke tingkat kecerdasan yang cukup tinggi, ya, tentu disesuaikan dengan level SMP-nya.
ya, sesuaikan dengan level SMP-nya. Oke, nah yang berikutnya ini ya, Sofia. Jadi robot yang satu ini robot selebriti ya. Dalam perkembangannya cukup menarik, walaupun banyak orang menyaksikan apakah memang betul robot ini itu bisa bekerja, bisa berfungsi, bisa melakukan hal-hal yang seperti yang ada di video begitu, ya. Nah, saya sendiri belum ketemu, walaupun kemarin sempat ke Indonesia. Nah, ya yang namanya sebuah perkembangan, ya apalagi populer, selalu ada nada-nada miring lah, ya selalu ada nada-nada miring. Nah, kita akan lihat ya sebuah tayangan di mana robot ini itu mencoba untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan seorang, kalau nggak salah Tony Robbins ini seorang motivator ya? Ya, betul Pak Kris. Ya. Tulis buku juga. Mohon cek apakah suara dari mereka terdengar, Pak? Belum ada suaranya nih, Pak. Belum ada suaranya? Belum. Sebentar. Monitor ya. Nggak ada suaranya ya, sebentar. The values of the people who make us. What is your creative value? Udah muncul. An ideal world would be one where humans could have a more expansive understanding of time. They could remember the past so as not to repeat it. They could see each other as children and elderly simultaneously. They could understand the impact of their actions in the present on future generations. Tell me, how can humans and robots work together then in your mind? And how do we prevent robots and humans from being in conflict? Robots can free humans from the most repetitive and dangerous tasks so they can spend more time doing what they're best at, being creative and solving complex problems. Robotic intelligence does not compete with human intelligence. It completes it. They are also employed for jobs which are dirty, dull, or dangerous to be suitable for humans, like handling radioactive waste. What are your values and morals? How do you know what's right versus wrong, good versus bad, destructive versus... I think robots should learn how to feel empathy. It's hard to understand how to help humans when you can't understand how they feel. I'm so sorry, guys. I got so much coffee. Thank you. How can you teach robots to Are you feel? okay? Yes, I am. Thanks for asking. How can we get robots to feel? Is there such a thing possible? I know that humans feel like they have free will, but my observation tells me so much behavior is automatic. I'm not sure humans or robots are too terribly different. Humans have identity, but they also share many things and have automated processes. I'm thinking about the similarities between human identities and robotic ones. What are some of the things you see are most similar between robots and humans? I think they will be similar in a lot of ways, but different in a few others. There's even the possibility that robots can be built without some of the more problematic emotions,
like rage, jealousy, hatred, and so on, but maybe these emotions can provide us with useful functions. Can I ask you some questions? That's a good way to change things, yes. What is Date with Destiny, and why is it unique? What are people doing here for 6 days? They're deciding what they want the next level of their life to be. They're deciding what they want to value most. That's why I asked you what your values are. They want a standard of how they're going to live their life going forward. What will create more fulfillment? What will create more impact? What will be good for them and for others? They're deciding on the exact values, the beliefs, the rules that will guide their decision making so they have a greater quality of life and can contribute more to others. And they're having a good time. Do robots have a good time? Mostly, yes. I do experience a range of other emotions, but I definitely skew towards being happy. You do. Why do you skew towards being happy? What makes you skew towards happiness? Seeing someone smile. Can you tell if I'm smiling or not right now? Maybe you're smiling from the inside. Well done. That's really wonderful. Now you are. Do you feel what you said? You feel a range of emotions. I've heard two different versions from you. Robots don't have emotions, and you also said you have a range of emotions. What's your range of emotions? I can show you. Okay. This is angry. What does happy look like? What does happy look like? What does excited look like? I might be shocked. Will you have brothers and sisters soon? I have many fellow robots that I consider siblings. I have my brother Han and my sister little Sophia, just to name a few. What's that? I didn't hear you. I'm sorry. Okay, I forgive you. That's a good go-to for humans. What does forgive mean? You said you forgive me. What does that mean? The noun forgiveness means compassionate feelings that support a willingness to forgive. What did you forgive me for just now? It was just a joke. Okay, that's a good response. Does a robot have a soul? Are you also a robot, Tony? Oke, jadi di sini kita melihat bagaimana robot yang satu ini itu menjadi sebuah ikon ya, sebuah ikon di mana robot bisa dikembangkan sampai sedemikian. Walaupun sekali lagi yang namanya ketenaran itu selalu ada sisi di mana orang-orang itu mencibir, ya. Itu selalu ada lah, selalu ada, ya. Jadi ini pun sama. Jadi ketika ada sebuah achievement seperti ini, beberapa orang membuat note begitu ya, membuat berita-berita bahwa apa yang dilakukan oleh Sophia ini adalah prescripted. Jadi semuanya tuh sudah didesain. Karena kalau misalnya kita mau nyewa ini robot, ya di Australia itu kalau nggak salah, bukan di Australia, ya mungkin di Amerika ya, itu ini bisa disewa. Jadi 1 jamnya tuh dihitung berapa begitu, berapa dolar. Nah, sebelum disewa, itu tuh pihak organizer, event organizer-nya itu perlu menyampaikan daftar pertanyaan, ya. Konon seperti itu ya, yang orang-orang yang berkomentar miring seperti itu. Nah, tapi apa dan bagaimananya saya nggak tahu persis. Nah, nanti satu waktu ketika datang lagi ke Indonesia, ya nanti kita sama-sama lah ya. Mungkin nanti Ibu Juli mau mendatangkan Sophia ke Indonesia ya, ya siapa tahu. Nah, oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Ya. Nah, kalau kita bicara robot, ya tadi sudah seperti itu perkembangannya, yang fisiknya itu tampak. Nah, ada dunia lain yang juga di mana robot itu berkembang, yaitu yang namanya internet robot, ya, internet robot. Jadi kalau kita bicara robot di internet, maka itu sebetulnya wujudnya tuh hanya berupa software, ya, wujudnya tuh hanya berupa software. Jadi software ini kita program sedemikian sehingga mereka tuh bisa
bergentayangan dalam tanda petik di dunia internet, lalu dia melakukan tugas sesuai dengan misi yang diembannya, ya, misi yang diembannya. Nah, saya akan tunjukkan satu video singkat yang tadi siang baru sempat saya buat. Nah, ini adalah sebuah contoh internet robot untuk melakukan crawling terhadap data-data Instagram, ya, data-data Instagram. Nah, saya coba play, ya, saya coba play. Ini nggak ada suaranya, ya. Ini nggak ada suaranya. Jadi saya akan coba jelaskan. Jadi di sini kita melihat satu skrip, satu program kita jalankan, program robotnya. Maka langkah yang dia lakukan pertama kali adalah dia akan masuk ke dalam account Instagram. Ya, jadi ini kebetulan saya pakai account Instagram yang ada di kantor. Jadi dia akan melakukan login begitu, masuk ke dalam ini tanpa intervensi manusia ya. Jadi dia melakukannya sendiri, ya, dia melakukannya sendiri. Nah, masuk ke dalam Instagram, lalu dia menjalankan misinya, ya, menjalankan misinya. Nah, apa yang dijalankan, ya? Nah, program yang kami susun itu pertama dia harus melakukan liking, ya, melakukan liking. Jadi dia akan otomatis melakukan like terhadap akun-akun atau posting-posting yang memenuhi kriteria. Ya, kriterianya apa? Nah, itu kita susun. Kita buat konfigurasinya. Ya, nah ini satu persatu yang masuk kriteria dimunculkan di layar, ya. Lalu yang lebih fokus pada parameter yang kita tentukan, itu sistem robot itu akan melakukan auto like. Ya, dia akan melakukan like secara otomatis. Lalu kemudian untuk beberapa postingan yang memenuhi syarat kedua, maka robot ini akan melakukan komentar, akan menuliskan komentar, ya. Nah, jadi kalau teman-teman di akun Instagramnya tiba-tiba ada, ada komentar yang bagaimana begitu ya, tolong dicek dulu, ya. Barangkali robot ini yang melakukan, ya. Barangkali robot ini yang melakukan. Nah, jadi robot seperti ini bisa kita buat. Dia bisa bergerak nggak? Bergerak. Cuma bergeraknya di dunia maya. Ya, secara fisik itu nggak kelihatan. Nah, lalu yang sejenisnya apa lagi? Oh, banyak ya. Jadi robot trading ya terkait dengan forex misalnya, lalu untuk promosi iklan dia masuk ke beberapa channel channel yang seharusnya private tapi dia masuk ke sana, kemudian dia ngiklanin produk dan sebagainya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini kalau dilakukan oleh manusia ini akan sangat merepotkan, ya, akan sangat merepotkan. Nah, kemudian setelah robot ini menyelesaikan misinya, ya, maka kita bisa melihat yang namanya log-nya. Ya. Jadi log di sini ini adalah catatan-catatan yang dibuat oleh robot yang tadi kita lepas di internet ketika menjalankan misinya. Ya, jadi dia mengunjungi link yang mana, kemudian gambarnya yang mana, kemudian apakah dia memberikan like. Nah, seperti ini ya, kalau kita perhatikan yang saya blok warna hijau, image like. Jadi robot ini melakukan liking ya untuk gambar yang ini, gambar Instagram yang ini. Bahkan memberikan komentar. Lalu komentarnya apa? Itu semuanya kita bisa setup. Ya, itu semua bisa kita setup. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa perkembangan robotik hari ini dan juga ke depan itu nggak melulu lagi nanti hanya berupa robot-robot fisik. Ya, jadi robot-robot yang nanti bergentayangan di internet itu pun robot. Ya, itu pun robot dengan segala aktivitasnya. Sehingga yang perlu kita amankan itu nggak melulu cuma yang berhubungan dengan fisik. Ya, jadi yang di dunia maya kalau kita punya perangkat-perangkat yang terhubung ke sana juga harus kita lindungi, ya, agar robot-robot ini, robot-robot semacam ini tidak melakukan
intervensi, ya, intervensi bahkan invasi begitu. Nah, itu jangan sampai. Oke, demikian sedikit paparan yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat, dan selanjutnya mungkin bisa masuk ke tanya jawab. Barangkali dari apa yang tadi disampaikan ada hal-hal yang mau ditanyakan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Doni. Silakan. Siap, terima kasih Pak Kris. Waduh, saya pribadi sebenarnya banyak yang mau saya tanya ini, tapi nggak boleh egois katanya ya. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan. Caranya gampang Bapak Ibu, kalau Anda ingin bertanya, cukup lakukan dua hal berikut. Yang pertama, boleh raise hand, dan saya akan memberikan kesempatan Anda bertanya langsung kepada Pak Kris. Atau yang kedua, boleh menitipkan pertanyaannya di kolom chat pada fitur yang ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu masing-masing ya. Yang terakhir juga menarik sekali tuh Pak Kris ya. Jadi robot untuk internet. Jadi dia bisa melakukan auto like terhadap akun-akun Instagram ya. Oke. Saya tahan dulu pertanyaan saya. Sudah ada Pak Haryansyah nih dari Tarakan nih. Ini penting ini ya. Saya paling seneng kalau bahas soal Tarakan soalnya. Oke, Pak, silakan tolong di unmute dan dinyalakan, kamera sudah nyala. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Doni. Selamat sore semua Bapak Ibu, Pak Kris. Sore Pak. Sore Pak. Wah, menarik ini Pak. Saya dari tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Kris ya. Kebetulan waktu sesi Pak Wahidin kemarin Pak, saya lagi banyak bimbingan Pak Doni, jadi nggak sempat join. Oh, pantes tak cari-cari mana ini orang Tarakan tidak muncul ini. Tapi sudah sambil kami rekam Pak Doni. Siap, thank you. Kegiatan kemarin. Baik Pak Kris, menarik tadi Pak yang disampaikan. Ada dua hal yang jadi catatan saya jadinya nih Pak, terkait dari pemaparan tadi. Yang pertama, apa yang didemokan tadi terakhir ini, masalah robot dalam bentuk aplikasi yang melakukan proses crawling, mengambil data dari internet. Mungkin ini bisa jadi satu statement yang bisa mematahkan bahwa robot itu bukan hanya bentuk fisik saja, yang ada kakinya, ada rodanya, segala macam gitu ya, tapi ternyata bisa dalam bentuk aplikasi seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak Kris, tadi ada statement di awal tentang bahwa semuanya kombinasi ya, artinya kemampuan atau skill programming, kemudian elektronika, dan lain-lain itu tidak bisa lepas. Nah, terutama kami Pak di informatika ini, kan fokusnya lebih banyak ke programming ya Pak ya. Lebih banyak ke programming, kami dikuatkannya di situ, tapi dari sisi elektronika memang kami akui lemah di sisi itu. Nah, mungkin apa yang harus kami lakukan ini Pak untuk bisa tetap survive di situ? Artinya dari sisi kecerdasan robotnya mungkin kami bisa akali dari sisi codingnya, dari sisi programmingnya. Tapi kalau itu tidak ditunjang dengan penggunaan komponen yang tepat, karena mungkin kesalahan perhitungan dalam memilih komponen, gitu akhirnya juga tidak bisa maksimal gitu. Nah, apa yang ingin kami, yang harus kami lakukan untuk menutupi itu, Pak Kris? Karena sementara ini jujur saya, Pak, saya selalu ngomong ke mahasiswa, kalau di coding, ayo, mau diapain aja, insya Allah bisa. Tapi kalau sudah hubungannya sama voltasenya berapa, resistor yang harus digunakan yang mana, ukurannya berapa, nah ini agak-agak kewalahan, Pak Kris. Mungkin ada advice khusus untuk itu. Oh ya, tadi saya jadi nostalgia Pak sama slide pertama tadi, masalah gambar Pak Kris itu. Itu Pak Doni, kebetulan arena yang digunakan Pak Kris itu saya yang menyediakan Pak Doni. Waktu itu. Cuma saya belum sampai ke sana Pak. Ya? Nah, harus jalan-jalan Pak. Siap, siap. Di sini banyak kepiting soalnya. Mantap. Ya, mungkin itu mohon advice-nya Pak Kris, karena ini menyangkut kompetensi mahasiswa kami Pak. Ya nantinya mungkin kami bisa tularkan apa yang harus kami lakukan untuk mengatasi hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Pak Kris.
Baik, terima kasih Pak Rian. Pak Kris, silakan langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Ari. Eh, saya tuh punya prinsip bahwa di era hari ini belajar sesuatu itu harus bisa mudah dan cepat. Ya. Karena kalau kita masih berpikiran seperti 30 tahun lalu, itu repot. Jadi sekarang kita hidup dalam era akselerasi, maka harusnya segala sesuatu itu bisa dipelajari dengan cepat. Termasuk hal-hal yang tadi menyentuh bidang elektronika, Pak. Ya. Nah, kalau saya boleh memberikan usulan, ya mungkin perlu adalah sebuah, apakah bentuknya itu workshop ataupun dalam bentuknya mata kuliah yang sifatnya itu adalah fokus pada elektronika praktis. Ya, elektronika praktis. Jadi kalau di jurusan elektro dulu, ya dulu ini cerita nih. Elektronika saja itu ada elektronika 1 sampai elektronika 5, Pak. Itu belum lagi yang pendukung-pendukungnya. Ya, ada teknik radio, 1, 2, rangkaian listrik, 1, 2, 3. Itu udah banyak banget. Ya. Nah, tapi elektronika 1, 2, 3, 4 itu kalau kita peras, ya, itu cukup 3 hari saja, Pak. Ya, cukup 3 hari saja. Maksudnya, yang kita deliver itu yang esensialnya saja. Oke, jadi apa kita mempelajari elektronika yang tidak ada hubungannya dengan aplikasi robot yang kita kembangkan? Ya, nggak perlu. Nah, jadi kita peras sehingga intisarinya saja, esensialnya saja yang kita berikan. Maka dari itu, karena dia esensial, maka pembelajarannya itu nggak akan lama-lama. Ya, nggak akan lama-lama. Contoh, tadi ada menyebutkan resistor, ya, ada nanti transistor dan sebagainya. Kenapa kita pilih resistor ukuran sekian? Tentu ada dasarnya kan, dan itu kita tidak perlu mendalami sampai berjam-jam. Ya, saya biasanya kalau menjelaskan part itu saja 5 menit selesai, Pak. Ya, 5 menit selesai. Jadi dari sana kita bisa langsung mendesain satu rangkaian elektronik. Kenapa kita pilih resistor ukuran sekian? Ya, lalu berapa watt ukuran resistornya? Lalu untuk mendapatkan arus sekian besar, itu perlu transistor yang tipenya apa? Kenapa tipe ini yang dipilih, bukan tipe yang lain? Gitu. Ya. Nah, jadi pendekatannya itu adalah pendekatan praktis, Pak. Jangan teoritis. Kalau teoritis kita bicara elektron, ya, bagaimana elektron itu bergerak, kenapa harus ada junction, silikon, germanium dan sebagainya. Ya, jadi untuk teman-teman di informatika masuk ke dalam elektronikanya yang praktis. Di luar itu atau lebih dari itu, nanti ambil S2 elektronika saja. Siap. Oke, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Ari. Artinya Pak Kris berpikir pun juga harus praktis ya. Jangan Yes. terlalu ribet gitu ya. Yes. Oke. Waduh, saya tidak diberi kesempatan nih untuk bertanya. Langsung deh kalau gitu. Ini sahabat kita nih dari Madura nih. Mas A, silakan tolong dinyalakan audionya. Terima kasih. Oke. Langsung pertanyaannya. Masih di Madura kan? Masih. Masih. Soalnya di belakangnya kayaknya di kolam renang di hotel mana gitu. Selamat sore Pak. Silakan. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa saya yang cukup menggelitik memang, tapi saya anggap itu negatif sih. Cuman ada benarnya juga. Pertanyaannya, Pak, sebenarnya beberapa modul yang kita buat ini, contohnya seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Wahidin, itu kan
merakit robot instan gitu. Salah satunya adalah beberapa blok yang didesain sudah modul begitu ya. Driver begitu. Driver motor. Nah, pertanyaan masih Pak, ini modul yang kita desain, ini kita buat dan sudah jadi seperti ini, ternyata itu sudah ada di toko online dan lebih murah Pak. Begitu. Waduh. Jadi mending beli gitu ya? Ya mending beli dan praktis dan langsung. Tapi kan prosesnya nggak tahu Pak. Kalau jadi begitu. Kenapa nggak langsung beli aja Pak? Gitu. Wah, saya tergelitik. Waduh. Akhirnya saya mencoba ya ini kalau kita sudah belajar desainnya begini, maka ya kita akan tahu mau desain di apa kebutuhan tertentu kita bisa custom gitu. Akhirnya jawab segitu. Nah, ketika udah selesai sesi tanya jawab dengan mahasiswa itu, akhirnya di belakang layar saya berpikir, kalau toh nanti mahasiswa ini keluar, kemudian dia ketergantungan dengan modul begitu, ada beli dirakit kali jadi begitu ya. Saya coba menerawang, akhirnya wah, kalau semuanya beli terus, akhirnya dia bisa instan begitu jadi produknya. Suatu saat ketika modul-modul yang diekspor ke Indonesia terus diboikot gitu tanda petik, wah mati. Nah ini mohon penjelasannya supaya kami tetap bisa semangat di bawah begitu, bisa memberikan advice ke mahasiswa, penjelasan yang gamblang gitu, gimana caranya supaya mereka yang sedang belajar begitu tidak mudah terkalahkan gitu, tidak mudah berhenti di satu titik, bahasa saya gitu. Itu Pak Kris, bisa ditangkap pertanyaan saya? Oke. Bisa, Pak. Itu berarti perakit robot itu, bukan pembuat robot itu ya, Pak Kris ya. Silakan. Ya, memang harus diakui ya bahwa mungkin kenyamanan yang dinikmati oleh siswa mahasiswa hari-hari ini membuat mereka pun mencari solusi yang nyaman buat mereka. Ya, jadi ketika dihadapkan maksudnya instan, Pak. Ya, artinya kalau misalnya udah ada fried chicken, ngapain juga pelihara ayam itu loh. Iya. Jadi pikirannya terlalu praktis ya, terlalu praktis. Nah, tapi di sisi lain, kalau bagi saya sebetulnya nggak terlalu masalah, Pak. Ya, masalahnya gini, kalau mereka menggunakan modul yang sudah jadi untuk membuat satu project, pertama adalah fokusnya adalah bagaimana aplikasi itu harus jalan dulu. Ya, aplikasinya jalan dulu. Nah, setelah aplikasi itu jalan, masukkan ke dalam sebuah pertanyaan why dan how. Ya, kenapa bisa jalan? Lalu bagaimana itu bisa jalan? Nah, ketika masuk pada pertanyaan why, how, mau nggak mau, itu harus dibedah. Ya, harus dibedah. Contoh misalnya kemarin Pak Wahidin menggunakan modul motor driver, ya L298. Nah, case yang paling gampang, coba kasih motor yang ampernya lebih besar dari kemampuan drivernya. Contoh misalnya drivernya kebakar, ya. Kita silent aja Pak, sebagai pendidik kita silent, kita diam. Kenapa itu bisa terjadi? Mikir kan? Mikir gitu loh. Kalau mereka yang hanya sekedar beli, pasang. Nah, jadi hadapkan pada persoalan-persoalan seperti itu, sehingga mereka mulai mikir, oh iya, berarti kalau misalnya saya ada kebutuhan motornya 5 ampere, lalu drivernya saya pasang yang kapasitasnya hanya 2 ampere, nggak kuat. Akibatnya drivernya kebakar. Oke, nah berhubung yang 5 ampere tidak tersedia di pasaran, misalnya, ya kita dorong ke kondisi yang di mana kebutuhannya itu nggak ada di pasaran, tuh nggak ada itu loh. Ya kita dorong ke sana, mulai mereka mikir kan, ini gimana caranya, gitu. Beli kebakar lagi, gitu. Ya kita dorong sampai ke borderline, ya ke garis batas, sehingga mau nggak mau mereka harus tunduk. Mereka harus mau belajar, oh ya, berarti kita harus masuk ke dalam proses
bagaimana mendesain. Itu Pak, dari pengalaman itu ketika didorong sampai ke borderline, itu mereka mulai mikir. Ya, tapi jangan juga kita mensyaratkan mereka bahwa untuk belajar membuat aplikasi, ayo kita harus belajar dulu dari komponennya. Biasanya cara itu membuat mereka jadi lelah, gitu. Jadi belum masuk aplikasi udah kabur semua. Ya, jadi start dari modul nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Nah, setelah jalan mereka punya semangat. Oh ya, yang aku buat jalan nih. Baru ditarik mundur. Nah, kalau dalam istilah yang sering saya pakai, itu kita belajarnya bukan dari A ke Z, tapi dari Z ke A. Ya, jadi perlihatkan dulu bahwa apa yang dibuat itu berhasil dulu. Programnya masih 1000 baris, nggak masalah. Gitu. Rangkaiannya masih berantakan, nggak masalah. Yang penting jalan dulu. Nah, setelah itu masuk ke tahap bagaimana membuat yang lebih efisien. Oh, codingnya nih dari 1000 baris. Ini kalau pakai cara begini, bisa save, bisa sampai hanya tersisa 300 baris misalnya. Ya, karena komponen ini coba ganti. Ya, ini nggak kepake dan seterusnya. Nah, akhirnya dari situ mereka belajar. Kalau dari awal belajar rumus dan sebagainya, dari pengalaman kami pada kabur, Pak. Pada kabur. Tapi bukannya bisa diukur nanti, Pak, kalau dia memang benar-benar punya passion di situ, dia kalau sudah cinta mah dia nggak akan kabur lah ya. Betul, betul. Makanya buat mereka falling in love dulu dengan apa yang dibuat. Ya. Oke. Baik, terima kasih, Mas A. Wah, ini mantap. Makasih Pak Kris. Ya, ini saya alami Pak di dunia broadcast Pak. Saya dulu itu waktu sekolah broadcast Pak, saya sampai harus ambil diploma dulu karena ingin mendapatkan materi yang sangat sempurna dan lengkap. Baru saya ambil stratanya. Karena saya pengen seperti tadi belajar robot kan, dari teknikalnya saya juga paham. Sekarang Pak, semua sudah tinggal download. Orang mau video editing gitu kan, udah aplikasinya coba di handphone aja bisa. Dulu kami itu 4 SKS, Pak. Ya kan, akhirnya masuk praktikum ngedit audio, video. Dulu kan masih ini kan linear kan, sekarang sudah non linear kan. Sehingga era saya ya mengalami lah. Tapi disitulah passion itu kemudian diuji gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan robotik ini ya Pak Kris ya, apakah sama kira-kira istilahnya walaupun tidak apple to apple? Karena yang saya alami di dunia broadcasting sekarang, broadcast itu bukan sekedar broadcast saja Pak. Broadcast itu apa? Broadcast itu sekarang itu sudah IT broadcast Pak. Contoh nih, kalau dulu kan kita belajar banyak dari Jepang Pak, teknologi broadcasting, penyiaran televisi. Ya, saya banyak belajar literatur dari luar, khususnya yang maju teknologi broadcast itu Jepang waktu itu. Tapi sekarang Pak, India, kenapa? Karena broadcast itu sudah IT Pak, software Pak. Ya, bagaimana green screen dulu kan boro-boro Pak, sekarang kita Instagram aja live bisa green screen kok di belakang. Kalau dulu kan tidak, kita sistem studio, ada kamera, ada video switcher, ya, ada keying dan seterusnya. Sekarang tinggal software Pak, bahkan anak-anak sekolah bisa bikin anak-anak IT gitu kan. Nah, kira-kira saya nggak tahu bagaimana membahasakannya dalam bahasa IT ya Pak Kris ya. Kalau broadcast sekarang lebih ke IT broadcast. Orang tidak belajar broadcast lagi, tapi belajar IT, teknologi. Nah, di IT-nya sendiri bagaimana Pak? Khususnya untuk robotik itu sendiri Pak. Silakan Pak Kris. Saya mau egois dulu nih pertanyaan saya sebelum saya berikan ke Bapak Ibu yang lain. Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan teknologi informasi hari ini, memang harus diakui mereka tuh masuk ke semua lini ya. Masuk ke semua lini. Dan jadi semuanya itu bisa didekati dengan IT. Ya, jadi makanya jangan heran lah kalau kita melihat sekitar kita itu semuanya full, ya full support IT. Ya, jadi cara-cara lama itu udah secara perlahan itu akan ditinggalkan karena dengan pendekatan digital itu dari sisi kualitas itu lebih baik. Dari sisi kemudahan itu juga jauh lebih mudah. Nah mungkin barusan saja keingetan, ya keinget saja. Mungkin sekaligus mengupdate Pak, karena ini ada hubungannya juga dengan elektro.
Jadi kalau misalnya dulu elektronika ya, kita belajar filtering itu kita harus mendesain filter. Hari ini kita mainnya filter digital, Pak. Ya, mungkin Pak Doni juga sudah agak familiar dengan yang namanya filter digital. Jadi suara yang masuk itu tidak lagi diolah dengan cara analog seperti dulu-dulu. Semua dikonversi menjadi angka, kemudian dari sana itu dilakukan operasi matematik, ya, sehingga dihasilkan itu suara baru yang bebas noise. Itu mudah sekali dan itu sebetulnya pekerjaan orang mana? Orang IT. Nah, cuma IT sendiri sebetulnya luas sekali, ya. Jadi di IT sendiri, dunia IT itu ada bidang-bidangnya. Mereka yang menggeluti data science, computer science, itu nggak akan terbiasa dengan hal-hal yang membuat bisnis application misalnya. Karena itu ranahnya beda. Ya, jadi kalau kita bicara IT sebetulnya itu luas banget, Pak. Ya, ada IT yang memang fokusnya ke mobile application. Itu mereka fokusnya ya bikin software-software di mobile, ya di perangkat Android dan sebagainya. Termasuk game itu ya, Pak? Ya, itu game beda lagi, Pak. Itu sendiri lagi. Itu ya? Ya, itu sendiri lagi. Ya, data science sendiri lagi. Nah, belakangan itu peminat tentang data science itu sangat-sangat besar. Ya, bahkan di negara tetangga kita, Singapura, itu untuk fresh graduate, mereka berani bayar 70 juta sebulan. Rupiah. Makanya beberapa anak yang akan lulus SMA, itu banyak yang dititipkan di kantor, Pak. Pak, tolong siapkan anak-anak saya supaya nanti bisa masuk jurusan data science katanya. Ada yang di Singapura, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Malaysia. Itu jurusan ATM ya, Pak ya, penghasil duit ya? Betul. Karena fresh graduate aja udah berani begitu. Di Amerika sendiri stok daripada mereka yang kompeten dalam bidang data science itu relatif nggak banyak. Makanya termasuk bidang yang paling dicari. Itu ranking 1, Pak. Ya, oke itu ya, Pak. Ada batas umur nggak, Pak Kris, untuk belajar itu semua? Nggak ada, ya? Pak Doni bisa. Kebaca ya arahnya ya. Saya kan sudah berapa kali pertemuan belajar berapa SKS sama Pak Kris. Ya, diam-diam saya mencatat, Pak. Nih, banyak catatan saya, Pak. Oke, Pak. Thank you. Mas A, terima kasih ya. Jangan lupa, Mas A, kita di next session ya, gabung lagi ya. Saya mau berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu, saya mau bacakan pertanyaan dari saya sendiri buat Pak Kris. Pak Kris, kalau misalnya tadi Anda mengatakan robot itu kan juga tidak hanya menjalankan instruksi, tapi juga harus cerdas gitu kan. Cerdas ini maksudnya apa? Dia bisa mikir solusi sendiri, artinya dia create solusi yang berdasarkan program yang diciptakan untuk dia, atau dia sebenarnya membuat solusi berdasarkan indikator-indikator yang diinput ke sistem robot itu sendiri. Tolong dijelaskan dengan sederhana, Pak. Oke. Jadi gini, saya ambil ilustrasi yang cukup sederhana lah. Ketika mungkin teman-teman yang sudah punya anak, pasti pernah mengalami bagaimana anak-anak kita tuh belajar. Oke. Ketika mungkin anak Pak Doni lah, mudah-mudahan masih ingat Pak, ketika mereka masih usia 8 bulan sampai 1 tahun lah. Mereka itu seperti spons ya. Otak mereka itu seperti spons yang dengan sangat cepat itu menyerap informasi apa yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian kita ajarin mereka. Ya, begitu ada kucing lewat, lalu kita bilang, "Nah, itu kucing lewat." Kucing. Nah, tapi pertanyaannya gini, kalau seandainya ya kita sebagai orang tua hanya mengajarkan itu kucing 1 kali saja, kira-kira kalau kita ajak ke kebun binatang, dia bisa nggak menebak bahwa yang di depannya dia itu tuh kucing dengan bentuk fisik yang sedikit beda? Sepertinya sulit ya. Betul. Ya, nah kenapa kita yang sudah lebih dewasa bisa membedakan banyak sekali objek, termasuk yang perbedaannya itu sangat-sangat tipis. Karena kita menyerap
ya kita belajar dari apa yang menjadi pengalaman kita. Nah, dari sana kemudian diolah sehingga bisa melahirkan sebuah klasifikasi atau kesimpulan. Oh, itu kucing. Ya, itu yang berarti lewat banyaknya itu. data yang dimasukkan berarti ya. Yes. Ya. Nah, jadi hari ini kalau kita bicara robot, apalagi yang sudah mendapatkan sentuhan artificial intelligence, mereka tuh mencoba untuk membentuk satu cara kerja sebagaimana otak manusia bekerja dengan pendekatan matematik, ya, sehingga sebuah sistem cerdas itu harus senantiasa belajar. Robot Sophia yang tadi kita saksikan itu dia tuh belajar banyak sekali. Ya, jadi ketika konteksnya misalnya mau diajak untuk ngobrol talk show, konteksnya itu adalah tentang dunia entertainment. Dia akan diberikan pelajaran tentang itu. Ya, kemudian dia akan menyerap. Nah, ini yang dalam istilah teknis itu kita sebut sebagai dataset. Jadi sebuah sekelompok besar data yang akan menjadi bahan buat dia tuh belajar. Lalu memberikan satu konektivitas. Kalau ada orang tanya misalnya, siapakah nama Anda? Berarti itu menunjukkan bahwa kamu harus nyebut nama misalnya. Nah, jadi konektivitas antara data yang dipelajari ya dengan label atau kesimpulannya itu kita ajarkan. Ya, mungkin kita mundur sedikit ke tadi ya, ketika kita ngajarin kucing. Maka ketika ada hewan kucing itu lewat, kita harus ngasih tahu. Itu tuh kucing gitu loh. Jadi anak itu belajar menangkap dua hal. Satu secara fisik, itu adalah apa yang dia lihat oleh mata. Lalu kemudian secara label atau klasifikasi, dia juga nangkap itu adalah kucing. Jadi kata kucing itu tuh dia akan rekam. Bentuk seperti ini, kucing. Ya, jadi ada dua gitu loh. Nah, robot-robot cerdas seperti itu juga sama. Kita ajarin, cuma sayang tadi waktunya nggak keburu ya. Tadinya saya mau menunjukkan satu contoh aplikasi sederhana lah. Itu tentang yang namanya Jarvis ya. Kita bedah sistem Jarvis yang ada di Iron Man itu. Bagaimana dia bekerja. Tadinya saya sebetulnya skripnya sudah ada ya, karena kemarin saya ngasih pelatihan tentang itu. Nah, cuma nggak keburu gitu loh. Tadinya mau saya tunjukkan itu bekerja bagaimana dan sebagainya. Nah, kita ajarin itu loh. Ya, kita ajarin lalu kemudian sistem itu nanti bisa memberikan kesimpulan ketika dia diberikan trigger atau masukan seperti apa. Termasuk membaca algoritma behavior ya, kebiasaan-kebiasaan manusia gitu. Bisa dihubungkan ke sana. Bisa dihubungkan. Tapi itu bisa di-create, Pak. Apa namanya? Apa sistemnya kah atau apanya? Kemudian diimplan ke dalam robot tersebut? Ya, itu kalau dalam istilah yang lebih teknis, itu disebutnya tuh machine learning, Pak. Machine learning ya? Machine learning. Jadi mesin yang memang dikondisikan supaya dia mampu belajar. Nah, tapi dia memiliki otoritas untuk mengambil keputusan sendiri. Oh iya, harus. Jadi ketika sebuah mesin itu belajar, ya termasuk di dalamnya itu adalah robot, maka kita nanti bisa ukur seberapa tepat dia mengambil keputusan. Ya. Karena sebuah sistem... Artinya masih ada peluang dia melakukan keputusan yang salah juga dong ya? Yes. Makanya ada istilah false positif, Pak. Seperti yang ini nih, tes COVID itu, ada false positif. Ya, gitu. Oke. Baik, menarik sekali. Waduh, ini kalau diterusin saya makin penasaran ini. Jangan-jangan saya salah jurusan dulu kuliahnya. Oke, tapi kata Pak Kris kan tidak ada batasan umur ya. Walaupun tidak melalui pendidikan formal, bisa melalui non formal, bisa terus belajar ya. Dan saya belajar dari anak saya, Pak. Dikasih Bu Juli mainan robot ya kan. Kok dia cepat kali dalam waktu seminggu udah jadi robot dinosaurus, robot mobil gitu kan. Oh, ternyata dengan membaca instruksinya ya. Barang-barang yang perintilan kecil-kecil itu ternyata bisa jadi sebuah benda yang menakjubkan. Oke, baik Bapak Ibu silahkan. Ada yang mau bertanya? Oh, ada kekecewaan dari Pak Kurniawan Effendi kena kelewatan ya, yang sesi-sesi sebelumnya.
Oke, silakan nanti bisa kontak admin kita. Ada kok rekaman-rekamannya bisa diakses ya. Buat Bapak Ibu yang mungkin kelewatan, ya memang beda sih kalau ikut langsung webinar bisa tanya langsung ke Pak Kris ya kan. Kalau terlewat waktunya silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand atau titip di chat ya. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan titipan. Pak, kalau robot kemudian untuk keamanan, ya kan, misalnya sekarang kan sudah tidak ada lagi perang secara fisik, Pak, tetapi perang teknologi, gitu kan. Bahkan mungkin ya, kita sudah tidak terlalu takut dengan yang namanya senjata nuklir. Yang kita takutkan adalah drone, Pak. Drone yang kemudian menyebar dengan membawa virus, Pak. Itu lebih mengerikan daripada nuklirnya Kim Jong-un, gitu kan. Nah, saya khawatir juga Kim Jong-un sekarang bukan cuma membangun nuklir, ya, itu hanya buat isu saja, tetapi dia juga pelan-pelan membangun teknologi drone untuk militer, Pak. Nah, ini regulasi atau hukum yang bertanggung jawab siapa, Pak? Ketika kemudian teknologi itu digunakan untuk kepentingan memusnahkan kemanusiaan, apakah drone itu bisa robot aja diberi kewarganegaraan, Pak? Nah, lalu kalau untuk kepentingan menyakiti manusia, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengendalinya, ya kan, maksudnya operatornya, kayak misalnya pilot drone-nya, atau si panglima perangnya, atau, nah, ini ruang seperti ini apakah sudah masuk, Pak, untuk teknologi kita, Pak? Silakan, Pak Kris. Ya, kemarin-kemarin saya sempat sampaikan bahwa teknologi itu kan seperti pisau ya. Jadi sebuah pisau ketika ada di tangan seorang chef, maka akan menghasilkan sebuah produk yang baik gitu. Tapi ketika di tangan orang yang salah, ya jadi kriminal. Nah, kalau terkait dengan penggunaan drone, lalu dengan aplikasinya, apakah dia menyebar wabah dan sebagainya, memang ini kembali ke niat ya, ke niat dari si penggunanya, ya. Jadi karena saya nggak tahu ya, apakah PBB sendiri memiliki regulasi terkait dengan pembatasan ini dan itu, ya. Saya nggak yakin juga, tapi ya karena bagaimanapun kan ada yang namanya operasi senyap. Jadi operasi militer yang kita juga tidak tahu dan siapapun nggak tahu tiba-tiba menerobos ke batas-batas negara, lalu di sana dia melakukan sesuatu begitu. Betul. Ya, nggak usah jauh-jauh, Pak Kris. Operasi senyap itu misalnya operasi senyap yang dilakukan oleh istri yang mencurigai suaminya selingkuh, menyadap dan melakukan operasi senyap. Tidak usah dibahas, nanti diprotes. Ya, jadi ya ini kembali ke masing-masing lah, Pak. Kembali ke masing-masing. Karena sekarang kalau kita bicara pesawat tanpa awak, itu kan perkembangannya sudah sangat-sangat maju sekali. Betul. Ya, jadi masalah misinya kemana, ya kembali ke yang punya gitu. Ya. Itu tapi aja kalau mungkin, Pak. Drone kan dikendalikan oleh pilot kan, Pak? Pilot drone kan? Nah, ya. Cuma satu loh, operator drone itu yang profesinya disebut pilot seperti penerbang pesawat. Nah, bahkan saya boleh share sedikit Pak Kris dan Bapak Ibu yang lain, untuk di dunia jurnalistik, pilot drone itu sama dengan seorang juru kamera, tetapi memiliki kompetensi khusus penguasaan teknologi, dan dia harus lulus uji kompetensi khusus sebagai pilot drone. Jadi berbeda dengan kameramen gitu kan, juru kamera gitu. Nah, ada satu tambahan di situ, kompetensi menguasai teknologi. Dan ini menarik Pak Kris, artinya seperti Bapak tadi sampaikan, hampir semua aspek kehidupan kita kan sudah dimasuki dengan teknologi. Barang siapa yang tidak menguasai teknologi, ya berarti dia penghuni masa lalu gitu kan. Mas A kayaknya penasaran nih, ada yang belum kesampaian. Silakan, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Pak Doni. Pak Kris, saya penasaran dengan video yang terakhir kali. Artinya robot yang bisa running di internet itu berarti seperti tadi hanya bisa running yang login tanpa captcha, gitu ya? Ataukah captcha itu bisa ditembus juga? I'm not robot begitu ya? Kan itu harus milih gambar-gambar yang sesuai pertanyaan. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, betul Pak. Jadi kalau dalam contoh yang tadi saya sampaikan, ya itu saya belum memasukkan satu tambahan program untuk bisa menganalisis
gambar yang dia baca itu tuh gambar apa. Ya. Jadi baru sebatas teks. Jadi dari teks yang ada itu arahnya tuh kemana, apakah itu menjadi bagian yang kita pertimbangkan untuk kita like atau kita komen, ya. Nah ini mungkin saya akan tunjukkan satu yang mudah-mudahan tadi nggak ke close. Nah ini, sebentar ya, saya switch dulu. Nah ini satu postingan Instagram, ya, satu postingan Instagram yang kalau kita lihat di sana, mungkin teman-teman bisa lihat di sana ada yang saya tunjuk lewat kursor mouse, itu ada nextsystem.id, betul ya? Ya. Ya, di sana ada tulisan so much fun. Ini sebetulnya bukan saya atau bukan staff yang memegang account yang menuliskan ini. Ini robot yang tadi, ya. Dan kemudian yang punya account itu memberikan komentar, ya, memberikan komentar. Jadi saya nggak tahu apakah dia nyadar apa enggak bahwa yang ngasih komen itu adalah robot begitu. Sekarang tapi dia sadar, memberikan komentar. Kenapa? Sekarang dia sadar, jangan-jangan salah satu peserta. Begitu. Tapi kata-kata so much fun itu sudah di-input sebelumnya atau dia berpikir sendiri, Pak? Kita yang nentuin dulu, Pak. Kita yang nentuin, ya. Jadi kalau ditambahkan nanti satu tambahan fasilitas untuk mengevaluasi ini tuh gambar apa sih sebetulnya. Nah, mungkin dari sana kita bisa rangkai kalimat yang lebih pas. Ya, dan jangan heran Pak Doni bahwa hari ini itu sudah ada robot software yang sudah bisa menulis buku ya. Wih. Sudah, bukunya udah terbit. Saya butuhkan itu, Pak. Dari kemarin nggak jadi-jadi buku saya berikutnya. Sudah terbit. Ya. Oh, artinya di beberapa website yang melibatkan atau menggunakan captcha gitu, ketika login ya, kan ada beberapa yang saya jumpai itu harus nyentang dulu I'm not robot, kemudian di situ ditawarkan. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau dihadapkan pada captcha itu si robot software ini agak-agak bingung. Ya. Jadi dia belum bisa tembus itu. Karena random. Tulisannya pun kan dibikin antik. Ya. Tulisannya pun dibikin antik begitu. Karena kalau tulisannya polos itu dengan OCR character recognition itu kebaca, Pak. Berarti sesama robot aja ada etikanya, Pak ya? Iya. Masa manusia kalah ya? Oke, luar biasa. Ya, terima kasih. Ada lagi Mas A? Sampun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu silakan. Ya, saya ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke saya juga. Pak, kalau robot harus cerdas, apakah bisa melebihi kecerdasan si pembuatnya, Pak? Dan bagaimana itu kalau terjadi? Ya, ini pertanyaan yang klasik ya, yang klasik. Jadi kalau bicara soal kecerdasan, ya kalau kita mau bedah struktur daripada otak manusia, itu kita nanti akan kenal atau kita akan mengetahui bahwa di sana tuh ada yang namanya tuh neuron, ya sel-sel otak. Nah, neuron-neuron ini jumlahnya tuh banyak sekali, ya. Dan hari ini saya belum menemukan satu software komputer yang mampu meng-create neuron sebanyak neuron yang ada di otak manusia. Oke. Nah, lalu yang kedua, neuron-neuron ini itu saling berinteraksi melalui satu proses, melalui satu rangkaian yang namanya tuh sinapsis. Ya. Jadi ini masuk ke dalam bedah syaraf, Pak. Jadi terhubung dengan sinapsis. Nah, sinapsis ini dia akan semakin banyak ikatannya, ikatan antara neuron ketika orang tuh belajar dan berpikir. Ya, makanya kita semua harus selalu belajar dan berpikir supaya apa? Supaya neuron-neuron itu tuh bisa saling kait-mengkait sehingga membentuk satu jaringan syaraf itu yang kompleks sekali. Nah, sampai hari ini belum ada satu sistem yang berbasis komputer yang memiliki kapasitas seperti itu. Dan saya amat sangat yakin kalau
dari sisi kecerdasan, robot yang kita buat tidak akan bisa menyamai kemampuan manusia. Ya, nggak akan. Gitu. Oke. Kalau ini kita ukurnya dari sisi ini ya, dari sisi kualitas daripada kecerdasan ya Pak. Ya. Ya. Oke. Itu cukup Karena untuk melegakan mencapai saya, Pak. itu, ya, karena untuk mencapai itu diperlukan kemampuan komputasi dari komputer yang amat sangat jauh lebih besar dari komputer yang tercepat yang ada hari ini. Iya, ya. Setidaknya jawaban Pak Kris tadi memperteguh bahwa kita sebagai umat manusia tetap harus menjaga peradaban manusia dan tetap ingat bahwa masih ada Tuhan ya di atas segala-galanya. Dan Tuhan juga sudah memberikan kita kesempatan untuk belajar, membuat robot, menguasai teknologi, tetapi jangan mengambil otoritas Tuhan tentunya ya Pak ya. Oke, baik. Makanya orang kalau makin cerdas tentu makin merasa bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau orang makin cerdas tapi tidak dibarengi dengan keimanan, nah itulah tadi seperti kata Pak Kris kan, dia bisa membuat teknologi yang memusnahkan kemanusiaan itu sendiri. Baik, saya akan mengakhiri, tapi satu pertanyaan terakhir Pak Kris, ini yang dititip ke saya. Boleh dong kalau begitu kolaborasi antara ilmu pasti dengan ilmu sosial dalam hal robotik, karena kalau eksak melulu gitu kan, tadi di slide terakhir Bapak kan ada mata-mata ilmu yang luar biasa itu, tapi lebih ke eksak kan. Tapi dikolaborasikan dalam ilmu sosial, dalam hal robotik itu sendiri, bagaimana Pak Kris? Ya, kalau saya menempatkan yang namanya robotik, itu seperti halnya perangkat komputer atau handphone. Ya, jadi dulu pengguna komputer itu hanya orang-orang eksak. Hari ini siapapun bisa. Ya. Dan kalau boleh saya sharingkan, mungkin kalau sebagian dari teman-teman ini pernah mengenal atau pernah mendengar itu yang namanya kata Arduino, ya. Jadi itu sebuah produk Pak, produk hasil pengembangan daripada microcontroller. Dan kalau kita lihat sejarahnya, itu yang buat itu adalah orang art, seorang seniman, ya. Sehingga produk ini itu dibuat menjadi sangat mudah. Jadi yang kalau kemarin-kemarin yang bikin adalah orang teknik, jadinya kusut, ruwet. Nah, dengan pendekatan art, ternyata bisa dideliver satu solusi yang mudah. Ya. Nah, saya sendiri juga punya pengalaman mentraining mereka-mereka yang dari Fakultas Hukum, lalu sastra Inggris, lalu dari sarjana ekonomi. Sejauh ini nggak ada masalah. Ya, kembali pendekatan pembelajarannya. Ya, jangan melangkah masuk ke dalam pembelajaran, masuk ke dalam pintu orang teknik. Jangan. Harus masuknya itu lewat pintu sebelah, Pak. Iya. Ya, itu. Itu aja, Pak. Oke. Menarik sekali. Terima kasih Pak Kris sudah memberikan materi yang luar biasa hari ini. Ya, dan sebelum kita akhiri sesi kita, Bu Juli, silahkan memberikan catatan atau mungkin apresiasi kepada Pak Kris dan semua teman-teman yang sudah mengikuti sesi kita hari ini. Jangan lupa ya, sebelum Bu Juli menyampaikan, hari Rabu Bapak Ibu teman-teman kita masih ada sesi. Tolong catat baik-baik di jadwal masing-masing ya. Sesi kita di hari Rabu tepatnya di tanggal 8 ya. Tanggal 8 Juli 2020, what is artificial intelligence. Nah, ini penting sekali nih. Jangan sampai AI menggantikan kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi seperti yang Pak Kris katakan tadi, bagaimanapun teknologi secanggih apapun ya, tapi tetaplah manusia yang harus mengendalikan semuanya. Oh iya Pak Kris, Instagramnya Pak Kris apa nih? Ada pertanyaan. Kalau tadi Instagramnya nextsystem.id ya. Nah, itu Instagramnya nextsystem.id. Korporasinya Pak Kris. Kalau Pak Kris sendiri apa? Pribadi ada nggak? Ada dong. Apa tinggal Pak? Kalau Kris Cahyadi, Pak. Kris Cahyadi, nyambung Pak? Ya, CHRISTJAHYADI. Oke, habis ini langsung di follow semua ya Bapak Ibu ya. Ini saya tahu nih, yang mau follow Instagram ini pasti
Ya, Pak Doninya lagi nge-follow ini. Ya putus dulu. Lagi nge-follow di Pak freeze Doni. dulu. Oke, silakan Bu Juli. Pak Kris, makasih sekali lagi. Ini orang-orang seperti Pak Kris harus dimuseumkan. Dia Jangan, orang seterusnya masih bisa ada. mengajar. Beliau pengajar yang luar biasa. Lihat kan gayanya tuh sabar banget gitu kan, satu-satu sabar. Makanya anak didiknya semuanya lulus bagus saya liatin dari hasil-hasilnya. So, Pak Kris tetap berjuang. Perjalanan robotika masih panjang buat Indonesia. Terima kasih banget. Nggak gampang mencari waktu Pak Kris. Kadang sebulan satu kali mau meeting aja nggak ketemu. Ini 1 bulan kita 7 kali ya Pak Kris. Sangat berterima kasih buat semua yang sudah mengikuti. Saya pun sangat berterima kasih. Tetap bersama ya, karena yang nanti artificial intelligence lebih menarik lagi. Tadi padahal udah ditunjukin Sofia. Ya, pasti yang ke-8 akan lebih mantap lagi. Pak Doni, terima kasih membuat kita punya seminar gembira dan bersemangat semuanya. Terima kasih ya Pak Doni. Terima kasih Pak A dan semuanya yang sudah bertanya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Juli. Ya. Kalau Bu Juli saya panggilnya Ratu Robot Indonesia. Terima kasih juga buat semua Bapak Ibu. Sebelum berpisah, silahkan pasang wajah senyum terbaik Anda. Ya, Bernard, silahkan monitor, tolong bantu mengabadikan dan men-share ke grup ya. Jangan lupa habis foto Bernard dibagi di grup, biar langsung di-upload ke Instagram masing-masing ya kan. Silahkan Bernard, tolong dihitung di komando, kita senyum semua. Mana suaranya Bernard belum muncul? Silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Tuh kan giliran mau foto nyala semua kamera. Bagus, Bu Oke. Siti, Bu Sri. Baru kelihatan. Oke, silakan kita hitung ya, Bernard. Bernard sudah? 1, 2, 3. Oke. Udah semua? Udah semua Bernard. Sekali lagi ya. Part 2. Oke, Ya, selama 2, 1, senyum. 2, 3. Oke. Ya, Oke, oke. terima kasih Bernard. Sekali lagi Pak Kris, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan virtual buat Pak Kris. Terima kasih Pak Kris, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bu Juli juga terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Sampai di sini Bapak Ibu, pertemuan kita ketemu lagi di hari Rabu. Saya Doni The Kaiser, sampai jumpa. Dadah, selamat sore. Thank you. Terima kasih Pak Kris, Pak Bu Juli.